Muallif radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Zalaltu taliban fa'azastu matluban." Muallif kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Habib Naufal, bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali beliau bernama Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ada beberapa ulama ahli tarikh mengatakan bahwasanya Ghazali itu adalah lakop daripada Ghazal, yakni suatu desa yang berada di daerah Khurasan. Akan tetapi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku telah aku susuri daerah itu, tidak ada satupun desa yang bernama Khurasan. Tidak ada di daerah Khurasan itu tidak ada satupun desa yang bernama Ghazal, sehingga lakop Ghazali nisbat yang paling sahih yaitu dari profesi ayah beliau sebagai tukang jahit, yang dimana ayah beliau adalah orang yang sangat cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh. Walaupun ayah beliau bukan orang alim, ayah beliau bukan orang yang berilmu, akan tetapi karena kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada orang-orang soleh, maka beliau memiliki seorang anak yang sangat berilmu, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Nah, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasanya berkata Al-Imam Ibn Abbas. Ibn Abbas bernama Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas ini adalah nama kunyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasammau bi ismi fala taknu bi kunyati. Rasulullah bersabda, bernamalah kalian dengan namaku, tetapi jangan berkunyah dengan kunyah. Kunyah itu diambil dua, bisa dari ayah, bisa dari anak. Contoh anak punya abah Ali, bisa anak dipanggil Ibn Ali. Atau diambil dari anak punya anak, Abu Aliyah. Anak punya anak namanya Aliyah, bisa dipanggil Abu Aliyah. Itu nama kunyah. Nama kunyah hukumnya sunnah, tetapi tidak boleh kita berkunyah dengan nama kunyah Nabi Muhammad SAW. Apa nama kunyah Nabi Muhammad SAW? Abul Qasim. Itu nggak boleh. Selain daripada itu boleh. Nah, Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, zalaltu taliban, zalaltu aku hina, taliban ketika aku menjadi seorang pencari. Pencari apa? Pencari ilmu. Zalaltu aku hina, taliban ketika menjadi seorang pencari ilmu. Fa'azastu kemudian aku mulia, matluban ketika aku menjadi yang dicari. Zalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi pencari. Fa'azastu matluban, dan aku mulia ketika aku menjadi yang dicari. Apa maksudnya? Ketika aku mencari ilmu, ketika aku menuntut ilmu, aku hina. Kemudian aku menjadi mulia bukan ketika aku menuntut ilmu itu, bukan ketika aku mencari ilmu, ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Kenapa aku menjadi orang yang dicari? Karena dulu aku mencari. Ketika aku mencari, sekarang aku dicari. Dicari apanya? Dicari ilmunya. Aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmu. Yakni maksudnya apa? Beliau mengajarkan ketika kita menjadi pencari ilmu, ketika kita menjadi santri, ketika kita menjadi orang yang menuntut ilmu, namanya ngaji, namanya nyantri, namanya mondok, namanya nyari ilmu, namanya menuntut ilmu, itu tidak enak. Kalau mau enak, jangan nuntut ilmu, jangan nyari ilmu. Al-Imam Syafi'i dalam diwannya beliau udah berkata, apa kata beliau? Man lam yazuk zulla au murra ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullal juhli
tula hayati. Man lam yadhuk, barang siapa yang tidak merasakan dhulla, hinanya, au murra, atau pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya bodoh, hinanya bodoh seumur hidup. Ya ini kalau menurut ini orang menuntut ilmu itu nggak enak. Menuntut ilmu itu susah, payah, capek, lapar, itu semua harus ditelan. Karena kalau itu nggak ditelan, hinanya menuntut ilmu, pahitnya menuntut ilmu, capeknya menuntut ilmu, maka kita akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidupnya kita. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil fi dhullil juhli man lam yahtamil ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Barang siapa man lam yahtamil, barang siapa yang tidak kuat, barang siapa yang enggak kuat, barang siapa yang tidak tahan dengan hinanya, dengan pahitnya, dengan susahnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesaat, maka yang tersisa dalam hidupnya kebodohan abada, selama-lamanya. Ya, ini menuntut ilmu itu susah, menuntut ilmu itu capek. Bagaimana Imam Syafi'i dulu ketika beliau menuntut ilmu, dalam ketiadaan harta, dalam kesusahan beliau, tapi tetap beliau semangat untuk menuntut ilmunya Allah SWT. Dalam riwayat Imam Syafi'i, ibu beliau susah, beliau pun susah, tidak punya uang untuk beli kulit kambing untuk menulis. Akhirnya apa? Beliau keliling untuk apa? Untuk mencari tulang onta atau tulang kambing, tulang-tulang hewan, yang dimana tulang tersebut beliau gunakan untuk alat untuk menulis. Jadi beliau tulis di atas tulang, karena nggak punya uang untuk beli kertas zaman itu. Kertas zaman itu pakai kulit kambing. Nggak ada kertas, beliau cari tulang-tulang belulang, beliau tulis di atas tulang. Kalau udah penuh beliau taruh di atas botol. Udah penuh beliau taruh di atas botol. Terus sampai dalam riwayat dikatakan rumah beliau penuh dengan tulisan-tulisan beliau, sehingga beliau kalau tidur kayak begini. Imam Syafi'i tidur seperti ini, nggak kayak kita. Imam Syafi'i tidurnya begini. Kenapa? Ini penuh dengan tulisan beliau, penuh dengan botol-botol yang berisi tulang-tulang tulisan beliau. Di dalam ketiadaan beliau masih semangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jarir ibn Hashim radhiyallahu anhu, diriwayatkan beliau selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Nulisnya di bawah cahaya bulan, bacanya di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lentera. Itu para ulama-ulama zaman itu, di dalam ketiadaan, di dalam masa susahnya masih semangat, tidak surut, tidak patah semangatnya untuk menuntut ilmunya Allah SWT. Kita zaman sekarang udah enak, semuanya serba ada, motor ada, lampu ada, semuanya ada. Tapi kenapa tidak ada semangat kita untuk menuntut ilmunya Allah SWT? Padahal ketika kita menuntut ilmu, walaupun susah, walaupun capek, walaupun jerih, walaupun payah, walaupun lapar, walaupun jauh, yang akan merasakan manisnya nanti kita sendiri, yang akan merasakan nikmatnya nanti kita sendiri. Ya, ini menuntut ilmu kenapa harus susah, kenapa harus capek? Makanya anak di pondok ada ini. Kalau pondok lain mungkin santri makan sehari 3 kali. Bukan berarti anak nggak bisa sehari makan santri 3 kali, bisa aja bahkan lebih, 4 kali atau 5 kali. Santri anak nggak pernah anak suruh pakai kasur, nggak ada anak pakai kipas angin. Padahal bisa aja, bukan kipas angin, AC bisa, pakai kasur bisa nggak beli. Anak ajarkan mereka untuk susah. Anak ajarkan mereka untuk biasa susah, biasa capek, biasa lapar. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam manaqibnya diceritakan, ketika beliau menuntut ilmu dulu, beliau masih ngaji, itu beliau kelaparan. Saking laparnya beliau ngerangkak di padang pasir untuk apa? Untuk memakan pucuk-pucuk daun. Pucuk-pucuk daun itu diambil sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dimakan. Kenapa? Kelaparan. Itulah seorang santri yang sesungguhnya. Ada santri yang enak-enakan, bukan santri. Ada santri yang hidupnya kenyang mulu, bukan santri. Dulu kita orang waktu masih mondok, di pondok kita orang kurus, gemuknya pas lebaran, pulang libur kita Ramadan, setelah 30 hari
10 hari sebelum Ramadan, setelah sampai 10 Syawal baru kita masuk, berarti totalnya 50 hari. Kalau maulid kita orang libur 10 hari, nah itu baru gemuk. Kan kebalik, orang biasa Ramadan tuh puasa kurus, kita orang anak pondok enggak. Ramadan justru kita gemuk, kenapa? Kesempatan makan enak di rumah. Karena di pondok kita biasa susah, di pondok kita biasa capek. Di rumah baru kita tidur, istirahat. Di pondok kita orang biasa melek, murojaah, mutolaah, hifdzul mutun, kita ngafalin semuanya. Karena dalam masa-masa pencarian itu gak enak, itu susah, itu capek. Sama seperti begini, ente sampaikan kepada anak, apakah ente tidak capek ketika ente mendaki gunung yang tinggi? Pasti ente capek, nggak mungkin enggak. Untuk apa ente mendaki gunung? Ente mendaki gunung untuk menikmati keindahan puncaknya. Ente ketika di bawah atau ketika sedang berjalan nggak ada nikmat-nikmatnya. Ketika ente sudah sampai di atas, baru ente merasakan nikmatnya, melihat keindahan puncak. Tetapi sebelum ente melalui masa nikmat itu, ente melalui masa yang tidak enak. Banyak jurang, banyak binatang buas. Yakni ketika ente ingin mencari mutiara yang indah, mutiara yang bagus, ente harus basah, tenggelam, harus basah, harus berenang. Untuk apa? Untuk mengambil mutiara yang indah tersebut. Untuk mengambil mutiara, yakni rasa capek, rasa lelah itu syarat bagi ente untuk mendapatkan mutiara yang indah tersebut. Kayu gahru, itu kayu gahru kalau ente cium begini nggak ada baunya. Tapi coba ente bakar, yakni kayu gahru tersebut harus bercumbu dengan sang bara. Kayu gahru tersebut harus merasakan panasnya api agar harumnya tersebar ke seluruh penjuru. Madu, ente kalau nanya sama orang lain, madu berasal dari mana? Mereka jawab berasal dari lebah. Madu berasal dari lebah. Tapi kalau ente tanya sama anak Bahar bin Smith, madu berasal dari mana, Beb? Anak akan jawab, madu berasal dari bunga yang terluka karena sarinya dihisap oleh sang lebah. Bunga tersebut merasakan sakit, sarinya dihisap oleh sang lebah, sehingga lebah tersebut menghasilkan madu yang luar biasa, manisnya yang luar biasa, manfaatnya yang luar biasa, khasiatnya. Itu harus ada yang capek, harus ada yang tersakiti. Apa itu? Sang bunga tersebut. Yani itu adalah syarat. Bahkan kalau ente mau tahu rahasia penyair, kenapa dari lisannya keluar mutiara-mutiara yang indah dari langit, apalagi masalah percintaan. Ente lihat bagaimana syairnya Laila Majnun, syairnya Qais ibn Mulawwih. Marartu ala diyar Laila, aku lewati dinding rumah Laila, aku ciumi dinding rumah tersebut. Aku ciumi dinding rumah itu bukan karena kecintaanku kepada dinding itu, tapi aku ciumi dinding rumah itu karena kecintaanku kepada sosok yang menghuni di balik dinding tersebut. Siapa itu? Laila. Kenapa bisa keluar dari lidah Qais syair-syair yang begitu indah? Qais berkata, ketika orang tuanya berkata, wahai Qais, lupakanlah Laila. Apa kata Qais? Semakin aku melupakan Laila, semakin aku tersiksa karena. Ketika dokter ingin membedah Qais berkata, wahai dokter, jangan kau bedah aku. Kenapa? Karena kalau kau bedah aku, itu bisa menyakiti Laila. Dokter berkata, wahai Qais, bukan kayak aku bedah engkau. Aku membedah engkau, bukan membedah Laila. Apa kata Qais? Ketika engkau bedah aku, maka itu akan mengeluarkan darah. Laila hidup di seluruh aliran darahku. Kata-kata yang indah tersebut keluar disebabkan apa? Disebabkan hati yang hancur, jiwa yang teraniaya, batin yang tersiksa. Kenapa? Karena tidak bisa hidup bersama Laila. Karena hancur ente kalau galau, kalau putus cinta pasti keluar semua syairnya ente. Anak pun begitu. Ente lihat bagaimana Yusuf. Coba ini mic kenapa ini sound begini? Ada ya? Ganti ente ngomong, ganti ente beli, ini baru diganti. Alhamdulillah dikasih mama siapa? Mas Adi. Ngomong ganti nggak mau beli yang bagus, ngomong doang. Kalau soundnya bagus kan ngajarnya juga enak tuh. Makanya ada berapa minggu anak nggak ngajar? 2 minggu ya? 2 minggu anak ngajar. Insya Allah mulai dari sekarang. Oh, sampai nanti anak bakal ngajar, nggak anak tinggal. Kemarin kan anak sakit 1 bulan nggak bisa bangun.
Sekarang udah 70%, alhamdulillah, belum 100%. Insya Allah anak bakal ngajar terus. Saya mana tadi? Laila Majnun, Yusuf dan Zulaiha. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam dipenjara oleh Zulaiha sendiri. Kenapa? Karena Zulaiha tidak mau tersiksa dengan cintanya kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia fitnah Nabi Allah Yusuf sehingga Nabi Allah Yusuf lebih memilih dalam penjara. Itu ketika Nabi Allah Yusuf berada dalam penjara, itu Sayyidatuna Zulaiha, dia berdiri di atas jendela rumahnya di lantai atas. Setiap hari dia melihat atap daripada penjara tersebut. Pagi, siang, sore, malam, dia tidak mengedipkan matanya. Dia tidak makan, dia tidak minum. Setiap saat dia hanya melihat atap daripada penjara tersebut. Kemudian abdinya atau budaknya berkata, "Wahai Tuan Putri, telah berhari-hari engkau tidak makan, engkau tidak minum, tidak siang, tidak juga malam, tetap engkau tidak tidur, engkau tidak makan. Apa yang terjadi padamu, wahai Tuan Putri? Siang kau nggak makan, malam kau nggak tidur. Ada apa ini? Engkau telah kurus." Apa kata Sayyidatuna Zulaiha? "Aku tidak lagi memiliki siang, aku tidak lagi memiliki malam, aku tidak lagi memiliki matahari yang menyinari di kala siang, aku tidak lagi memiliki rembulan yang menyinari di kala malam, karena matahariku, rembulanku kini milik penghuni penjara. Aku selama puluhan hari duduk di sini tidak makan, tidak minum. Aku hanya melihat atap penjara, bukan karena kerinduanku kepada atap penjara tersebut, akan tetapi sekiranya dengan melihat atap penjara itu bisa mengobati setetes daripada seluruh lautan rinduku kepada yang berada di balik, di bawah atap tersebut, yaitu Yusuf." Kenapa bahasa-bahasa indah tersebut bisa keluar? Bahasa-bahasa indah tersebut bisa keluar karena hancurnya hati, sakitnya hati, berpisah, yakni berpisah beberapa hari dengan kekasih. Jadi kalau ente mau tahu rahasia seni penyair, ente lihat di tempat yang paling dalam, yakni di hatinya, tapi di tempat yang paling dalam hati. Di tempat itu ente akan menemukan luka yang masih berdarah. Luka itulah yang merayu sang mulut untuk mewakili bahasa-bahasa derita yang tidak bisa dikeluarkan oleh sang hati tersebut. Kalau dia tidak kalau mulutnya tidak mewakili dengan mengeluarkan syair dari mulutnya, maka hatinya akan merayu sang tangan untuk menulis syair tersebut di atas kertas yang suci. Anak-anak juga begitu, kalau lagi sakit hati, wah, keluar semua dengan syair-syair. Nah, yakni rasa sakit, susah, capek, letih, penderitaan, itulah yang mendorong seseorang. Yakni sama seperti menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu kita susah, kita capek. Sampai-sampai para ahli nuhat, para ahli nahwu zaman dulu itu diceritakan ketika beliau-beliau menuntut ilmu, yakni ada satu tempat untuk menuntut ilmu. Itu seorang ahli nahwu yang luar biasa, nggak lupa namanya. Ketika mau pergi ke rumah syekh tersebut, harus masuk ke dalam gorong-gorong, sehingga ketika mereka keluar dari lubang tersebut, kulit-kulitnya sobek semua, karena lubang tersebut makin hari makin mengecil. Begitu luar biasa perjuangan mereka ketika ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata Imam Abdullah bin Abbas, "Aku hina ketika menuntut ilmu, tetapi setelah itu aku menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmu." Semua kebanyakan rata-rata para ulama-ulama kita, para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita, para orang yang berilmu dari kita, para ulama kita, coba ditanya kepada mereka, pasti mereka akan menjawab bagaimana dulu mereka itu hina, bagaimana dulu mereka itu susah, bagaimana dulu mereka lapar, bagaimana dulu mereka payah, mereka capek ketika menuntut ilmu, sehingga sekarang gak heran kalau mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dulu mereka telah merasakan hinanya menuntut ilmu, sekarang mereka menjadi orang-orang yang mulia yang dicari ilmunya. Karena tidak akan bisa seseorang itu menjadi mulia kalau bukan karena ilmunya. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu.
ente punya bapak kiai, ente punya kakek kiai, ente punya kakek moyang kiai, ente punya bapak orang alim, ente punya kakek orang alim, ente kalau nggak belajar nggak bakal bisa jadi orang alim. Sebab ilmu didapatkan bukan dari garis keturunan. Ilmu didapatkan laisa fil aba wal ama. Ilmu didapatkan bukan dari paman, bukan dari ayah. Laisa bil mal, bukan juga dengan harta. Wariyasa, bukan juga dengan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan. Ilmu didapatkan dengan belajar. Dan tidak ada penghalang bagimu dan ilmu. Umur tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmu ya Allah. Harta tidak menjadi penghalang. Mau ente kaya sampai di ujung langit, mau ente lebih kaya dari Nabi Sulaiman, wajib ente menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau ente ganteng melebihi Nabi Allah Yusuf, tetap wajib ente menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau nasab ente nyambung kepada makhluk paling mulia Nabi Muhammad, para habaib, kalau nggak nuntut ilmu, nggak bakal bisa jadi orang yang berilmu. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Kalau ente mau belajar, maka ente harus merasakan hinanya, capeknya, susahnya, payahnya, agar nanti ente merasakan kemuliaan sisi Allah ketika ente menjadi orang-orang yang dicari ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi matluban, orang-orang yang dicari ilmunya. Insya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Yeah.